Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Titis Dilavajari, dengan NIM 2205-1204-105. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem jaringan komputer didefinisikan sebagai kumpulan otonom yang saling berhubungan sehingga dapat saling berbagi informasi. Selanjutnya, perangkat jaringan komputer. Pertama, server. Perangkat komputer yang di dalamnya terdapat sistem operasi, program aplikasi, dan database. Tugasnya adalah melayani dan mengelola komputer-komputer lain yang dijadikan klien dalam sebuah jaringan. Kedua, klien. Bertugas mengelola database yang didapatkan dari server. Ketiga, Ethernet card atau kartu jaringan. Adalah perangkat tambahan yang fungsinya menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain. Keempat, kabel dan konektor. Berfungsi untuk menghantarkan sinyal. Kabel harus dipasang pada konektor agar terhubung ke kartu jaringan. Kelima, hub. Digunakan untuk memusatkan koneksi serta membagi sinyal data dari LAN card. Keenam, repeater. Menguatkan sinyal yang lemah menggunakan kabel panjang. Ketujuh, router. Digunakan untuk melakukan komunikasi dari satu sistem ke sistem lain. Kedelapan, bridge. Menghubungkan jaringan komputer dan memperluas jaringan. Berikutnya, jenis-jenis jaringan komputer. Distribusi sistem informasi atau data. Jaringan terpusat. Jaringan terpusat terdiri dari komputer klien dan server. Komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk dapat mengakses sumber atau informasi data yang berasal dari satu komputer atau server. Jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa server yang saling berhubungan dengan klien dalam membentuk sistem jaringan tertentu. Cakupan jangkauan geografis. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jaringan komputer untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat seperti speaker. Bersifat pribadi dan tidak digunakan untuk jarak jauh. Kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan komputer yang menyambungkan dua atau lebih komputer dalam area terbatas. Contoh, gedung kantor, sekolah, dan lain-lain. Ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, merupakan gabungan dari LAN, dengan jangkauan sekitar 10-50 km. Contohnya, perkantoran. Terakhir, WAN, Wide Area Network. Jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, kota, atau negara. Akses jaringan. Intranet versus internet. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk berbagi informasi dalam jaringan lokal. Ciri-cirinya, jaringan kecil dan sempit hanya mencakup wilayah lokal. Perkembangannya lambat dan hanya digunakan dalam perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan internet adalah jaringan yang dapat diakses secara global dengan menggunakan sistem global, TCP atau IP. Ciri-cirinya, jaringan global, jaringan kuat,
perkembangannya pesat, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Cara membangunnya. Yang pertama, ad hoc mode. Jenis wireless LAN yang berisi sekumpulan node agar bisa saling berkomunikasi. Dengan ad hoc, maka tidak diperlukan node perantara. Kedua, infrastruktur mode. Bentuk komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Terdiri dari BSS, Basic Service Set, dan ISS, Extended Service Sets. Topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi yang menghubungkan komputer-komputer dengan satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Keuntungan dari topologi ini, yang pertama, hemat kabel. Kedua, tampilan kabel sederhana. Ketiga, mudah dikembangkan. Keempat, tidak butuh kendali pusat. Dan yang kelima, mudah untuk menambah maupun mengurangi terminal. Kerugiannya, yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kedua, kepadatan lalu lintas tinggi. Ketiga, keamanan data kurang terjamin. Keempat, kecepatan akan menurun bila pemakai bertambah. Kelima, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Kedua, topologi ring. Topologi ini merupakan cara menghubungkan komputer sehingga membentuk lingkaran. Topologi ini memiliki keuntungan. Yang pertama adalah hemat kabel. Kedua, dapat melayani lalu lintas yang padat. Selain itu juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama, pengembangan jaringan lebih kaku. Kedua, kerusakan pada media pengirim dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Ketiga, topologi star. Topologi star adalah pengaturan jaringan di mana semua komputer terhubung ke perangkat pusat yang disebut hub. Topologi ini memiliki keuntungan, di antaranya yang pertama, fleksibel. Yang kedua, penambahan pengurangan tidak mengganggu terminal lain. Ketiga, kontrol terpusat. Selain itu juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama, boros kabel. Kedua, kontrol terpusat hub menjadi elemen kritis. Keempat, topologi extended star. Topologi yang sama dengan topologi star, tetapi memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat. Memiliki keuntungan, dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Juga memiliki kerugian, di antaranya apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya menjadi tidak berfungsi. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Kelima, topologi hierarchical atau tree. Jenis topologi jaringan yang memiliki struktur seperti pohon, di mana ada satu node sentral yang menghubungkan beberapa cabang atau level yang lebih rendah dari jaringan. Keuntungan dari topologi ini, yang pertama, mudah melakukan kontrol. Kedua, deteksi kesalahan mudah dilakukan. Ketiga, perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Meskipun begitu, terdapat kerugian dalam topologi ini. Yang pertama, jika simpul yang lebih tinggi rusak, maka simpul yang lebih rendah akan terganggu. Kedua, menggunakan banyak kabel. Ketiga, cara kerjanya lambat. Keempat, sering terjadi tabrakan data. Keenam, topologi mesh.
Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada dalam jaringan. Keuntungan dari topologi ini, yang pertama, keamanan yang dapat dikatakan baik. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Ketiga, tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data. Keempat, pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Selain itu, topologi ini juga memiliki kerugian. Di antaranya, yang pertama, biaya pemasangan yang besar. Kedua, menggunakan banyak kabel dan port. Ketiga, instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. Media transmisi data. Yang pertama, wired atau berkabel. Jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain menggunakan penghubung berupa kabel jaringan. Keuntungannya, yang pertama, koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal. Kedua, koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel. Ketiga, keamanan dan bandwidth yang tinggi. Keempat, harganya relatif murah. Selain itu, wired ini juga memiliki kerugian. Yang pertama, tidak aman digunakan untuk perangkat mobile. Kedua, jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik. Ketiga, kabel mudah rusak. Kedua, wireless atau nirkabel. Media transmisi yang tidak menggunakan kabel untuk sistem pengaturannya atau menggunakan gelombang elektromagnetik. Memiliki keuntungan, diantaranya banyak perangkat yang dapat dihubungkan dalam satu jaringan. Kedua, jangkauan lebih luas, lebih mudah, dan fleksibel untuk digunakan. Ketiga, tidak ada batasan port. Keempat, dapat memindahkan data dengan cepat. Selain itu, memiliki kerugian, diantaranya kecepatan transmisi data akan berkurang. Kedua, biaya yang lumayan mahal. Ketiga, kekuatan sinyal transmisi data bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca. Model jaringan saat ini dijelaskan pada gambar berikut. Sekian video penjelasan tentang model infrastruktur jaringan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.